Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, tetap istiqomah untuk beribadah, untuk bermujahadah sampai husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan komentar berkaitan dengan azan yang sempat viral, yang sebagian teman-teman istilahkan dengan azan Kashmir atau azan TikTok. Kalau kita lihat di sini ada beberapa hal ya yang mungkin menjadi catatan buat kita semuanya. Sebelumnya kita harus ketahui bahwa azan ini adalah merupakan suatu ibadah yang perlu untuk kita perhatikan adab-adabnya. Ada adab-adab yang harus kita jaga, sebagaimana di video-video sebelumnya juga pernah saya sampaikan tentang adab di dalam azan ini. Beberapa adab yang harus kita perhatikan di dalam menggunakan nada dari azan itu sendiri. Yang pertama, hendaknya kita memperhatikan dan mengutamakan kebenaran daripada lafaz yang kita kumandangkan itu sendiri. Nah, di sini para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyepakati 15 kalimat atau 15 kata yang ada di dalam azan. Apa saja kata-katanya itu? Kata-katanya sudah masyhur, dari takbir, kemudian syahadat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini kalimat yang disepakati oleh para ulama tentang penggunaannya. Adapun kalimat-kalimat yang lain di luar itu, ini tidak dimasukkan ke dalam lafaz azan yang masyru'. Ya, contoh misalkan nanti kita akan dengar azan hayya ala khairil amal misalkan, atau asyhadu anna aliyan waliyullah. Ini para ulama mengatakan itu bukan bagian daripada lafaz yang ada di azan. Nah, ini kaidah pertama yang harus kita ketahui. Apapun yang kita gunakan nadanya, maka perhatikan lafaznya harus ada yang itu. Dan yang kedua adalah hendaknya kita memastikan tajwidnya atau makharijul hurufnya, panjang pendeknya. Ini yang perlu untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita mengalahkan tajwid karena nada yang kita gunakan, terlepas dari apapun nadanya. Ya, kita coba kupas sedikit. Misalkan kalau di azan tadi, azan Kashmir atau azan TikTok yang sempat viral itu, ya, kalau kita lihat ya, muazzinnya itu ada kekeliruannya di situ. Nanya dipanjangkan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini kita kalaupun mau mengikuti jangan sampai memanjangkan itu. Nah, ini hal yang perlu untuk kita perhatikan. Terus, sahabat sekalian, kesimpulannya adalah apapun lagu yang kita gunakan, nada yang kita gunakan, ini harus ada dulu. 15 kalimat tadi, kemudian pastikan makharijul hurufnya tepat, dan
Yang ketiga, ya, jangan sampai ketika kita menggunakan nada-nada tertentu itu sebagai bentuk merendahkan azan kita. Maksudnya bagaimana? Ya, jangan sampai seolah-olah kita ingin menggunakan nada itu hanya untuk menyamakan azan itu dengan lagu tertentu atau irama tertentu, sehingga nanti terkesan kita adalah istihza, ya. Istihza itu mengolok-olok atau mempermainkan azan itu sendiri. Nah, jangan sampai kita mempermainkan azannya. Maka kalau ambillah kaidah-kaidah yang 3 tadi, sehingga kita bisa menggunakannya di mana saja. Atau dengan kata lain, ya, seseorang yang sudah menguasai tajwid, panjang pendek, makharijul huruf, apapun nada yang akan dia gunakan, maqam yang akan dia gunakan, insya Allah itu akan selamat dia dari kesalahan-kesalahannya. Tapi sebaliknya, kalau orang, ya, mencoba untuk memulai dari nada atau dari irama yang dia pegang tanpa dia mempelajari makharijul hurufnya, maka akan ada kekeliruan-kekeliruan dari azan tersebut. Ya, kemudian teman-teman, ingin saya tambahkan bahwa tidak semua nada yang kita kuasai itu bisa kita gunakan di semua tempat. Maksudnya bagaimana? Nada yang kita dengar, nada yang kita ketahui, nada yang kita sudah bisa untuk gunakan, ya, di dalam azan, itu tidak bisa kita gunakan semuanya di masjid yang di situ kita azan. Kenapa? Karena boleh jadi nada tersebut kurang familiar, kurang dikenal, sehingga kalau misalkan kita menggunakan nada tersebut nanti bisa berpotensi untuk mengundang masalah. Contoh bagaimana? Ya, kita menggunakan azan, misalkan kita menggunakan azan langgam Jawa misalkan di daerah yang tidak biasa digunakan itu. Nah, ini nanti bisa mengundang kontroversi. Nah, maka kita selaku muadzin perlu memperhatikan hal ini. Ya, jangan sampai kita membuat masalah dalam tanda kutip dengan azan yang kita gunakan tersebut. Azan di India misalkan, kita coba bawa ke kampung kita, nadanya maksud saya, ya, sehingga ini nanti akan mengundang fitnah, mengundang kontroversi. Sekali lagi, ini perlu untuk kita perhatikan. Baik, itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.